karena sekolah ada yang namanya golden age, otak emas. Otak emas. Saat usia 4 tahun. Jadi Bu, maksudnya tuh Nah, usia 4 jadi tahun kalau usia 4 tahun diantepin aja di rumah kan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Ella Sulistiana bisa menjumpai pemirsa di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedes. Program Cukup Pedes ini tayang di Palpres Official, YouTube Palpres Official yang tiap minggunya dan di Spotify yang insya Allah bisa memberikan inspirasi serta edukasi bagi kita semua. Nah, untuk di minggu ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Ini bisa dibilang bundanya anak-anak nih. Kita akan langsung berkenalan dengan Ibu Eti Yuniarti, Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, yaitu Himpaudi Kota Palembang. Kita sapa langsung ya. Halo Ibu Eti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Sehat. Sudah siap membagi informasi sama pemirsa Cukup Pedas ya Bu? Insya Allah. Amin. Oke pemirsa Cukup Pedas, penasaran pastikan kita mau ngobrolin apa aja nih dengan Ibu Eti. Pantengin terus Palpres Official. Ini kan Ibu Eti udah menjabat Ketua Himpaudi untuk yang kedua kalinya ya Bu ya? Ya, periode kedua. Selamat dulu ya untuk Bu Eti ya. Nah Bu, Makasih. boleh diceritain nggak nih di kepemimpinan Ibu di periode kedua ini apa sih yang mau Ibu lakukan? Mungkin di PR yang kemarin belum terselesaikan. Mungkin bisa diceritakan sama pemirsa Cukup Pedas Bu? Iya, kita Himpaudi ini adalah organisasi independen yang punya ADART yang jelas ya dan pasti yang harus kita ikuti. Jadi dalam hal menjadi ketua pun kita ada aturan. Ada aturan tersendiri. Dari pusat kita akan melaksanakan MUNAS, musyawarah nasional, provinsi, musyawarah wilayah, saya kota, musyawarah daerah, dan baru selesai melaksanakan musyawarah cabang. 18 kecamatan sekota Palembang. 18 ya Bu ya. Ya. Dan masa bakti kita 4 tahun sekali. 4 tahun. Wajib. Dan hanya boleh 2 periode saja. Periode. Berarti udah ini nggak boleh Udah nyalon lagi ya Bu Eti ya. Jadi kalau misalnya nantinya saya harus ke provinsi gitu. Ke provinsi. Ya. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga sekarang wakil ketua provinsi. Oh, jadi udah modal ya Bu ya? Ya, memang sepertinya udah dipersiapkan. Nah, ini apa yang mau Ibu lakukan di periode Ibu yang kedua nih di Himpaudi Palembang Bu? Apa yang masih harus Ibu benahi? Yang masih harus dibenahi banyak ya. Jadi kemarin-kemarin kita belum pas karena untuk menjadi seorang Himpaudi pendidik ini kita banyak persyaratan. Saya yang sarjana ekonomi harus punya sertifikat diklat berjenjang tingkat dasar. Saya udah sampai PCP. Ya. Nah, terus itu akan berlanjut. Jadi diklat berjenjang tingkat dasar, lanjut dan mahir. Harus dipunyai semua ya itu ya Bu harus ya? punya semua. Dan termasuk kalau misalnya kita mau jadi ketua dari pusat sampai ke kecamatan harus punya sertifikat LATPIN, latihan kepemimpinan. Oh, jadi mungkin harus ada jiwa leadership di situ ya Bu ya? Ya memang harus diajarkan bagaimana kita akan menjadi ketua kalau kita sendiri tidak punya basic ya, tidak punya dasar, nggak bisa memanage staff kita ya Bu ya? Karena kita kan kalau menjadi ikut LATPIN itu semua diajarkan, termasuk menata hati, menata emosi. Menata hati dan emosi juga tuh. Ternyata ya, sampai segitu ya Bu ya? Sampai segitu. Oke. Jadi kemarin dari 18 kecamatan itu hanya 14 yang bisa langsung dilantik, yang sudah memenuhi persyaratan. Dan 4-nya itu menunggu ya, sampai dia mengikuti LATPIN itu. Semoga berhasil deh yang insya Allah ya Bu ya. Nah, untuk jadi seorang ketua Himpaudi susah nggak sih Bu? Banyak tantangannya nggak? Pasti. Apa sih Bu kalau boleh tahu Bu? Banyak macam-macam ya. Kita kalau tantangan di lapangan saya kemarin 18 kecamatan itu hampir 2 bulan saya
ya hampir 2 bulan saya keliling untuk ngucap. Ya setiap kecamatan punya masalah-masalah sendiri. Ada yang melanggar lah ya. Saya sudah kasih tahu sebaiknya yang sudah ikut Latpin tetap diajak dimajukan kembali. Tapi ada yang tidak mau mereka. Saya bilang resikonya belum bisa dilantik. Ya tidak apa-apa katanya. Ya sudah, saya bilang kalau memang belum bisa, kalau belum mau ya udah kan. Terus ada juga saat acara muscap tidak ada yang datang. Kenapa tuh Bu? Ya mereka ada yang mengabaikan gitu kan. Tapi tetap harus saya laksanakan. Saya bilang tetap harus laksanakan. 3 lembaga yang datang cuma 3. Waduh, saya bilang bagaimana ini? Ya udah tetap aja dilaksanakan. Akhirnya kita panggil guru tempat acara itu. Kita laksanakan, jadi kita bikin pembukaan yang kebetulan dekat kantor lurah, Pak Lurahnya kita suruh membuka acara. Nah terus ya kita bikin acara sidang pleno gitu kan. Ya, akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata begini ya Bu muscap gitu kan. Terus kita juga kasih sedikit pembinaan lah tentang ADART. Terus saat kita muscap harus punya seragam yang kita punya gitu. Nah kalau selama Ibu menjabat jadi ketua Himpaudi, apa sih Bu yang masih kurang di tingkat PAUD ya Bu ya ini ya? Ya. Di PAUD apa sih Bu yang masih kurang Bu? Apa fasilitas atau tenaga pendidiknya? Kalau dari alhamdulillah ya kita sudah mulai punya kesadaran sendiri mereka. Rata-rata sekarang kan kalau UT S1 PAUD-nya itu rata-rata guru PAUD semua. Jadi mereka sudah punya kesadaran bahwa yang mereka belum S1 mereka mengambil S1 PAUD. Dan yang seperti etik kan, sarjana ekonomi. Ya saya ambil S1 PAUD juga. Jadi kuliah lagi di UT gitu. Jadi menyadari bahwa betapa pentingnya pendidikan PAUD. Karena apa? Beda loh. Kurikulumnya beda ya Bu ya? Kurikulum tenaga pendidik ini beda. Bedanya di mana sih Bu? Cara mengajar pun beda kan? Karena kita ngadepi anak kecil nggak mungkin bisa membentak-bentak, nggak ada cerita itu. Iya, benar. Jadi sekalipun hati ruwet gitu ya. Lagi ada masalah di rumah tangga tetap aja menyapa anak-anak. Ya, Bu, iya, kalau selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu Guru. Jadi tetap kita menunjukkan wajah yang ceria gitu. Makanya enaknya jadi guru PAUD tuh ya. Enaknya jadi guru saya bilang. Udah tua nggak ada emang nenek gitu kan, nggak ada kan nenek guru, nggak selalu ibu guru, tetap disapa dengan ibu guru ya. Ibu guru. Menolak tua nih kayaknya Bu. Jadi tetap dipanggil ibu ya Bu ya, dipanggil di sekolah ibu, ya. Sampai di sekolah itu makanya. Jadi memang beda. Memang beda. Jadi makanya saya bilang guru PAUD harus cantik, harus wangi saya bilang gitu kan. Karena apa? Ya, penting itu. Mungkin kalau untuk anak SMA, SD aja, SD, SMP, SMA gitu kan. Ya selamat pagi Bu Guru ya acu gitu. Tapi tidak dengan anak-anak PAUD kan. Kenapa Bu harus cantik, harus wangi tadi kata ya, Bu Eti? Anak-anak itu dia merasa ibu guru tuh seperti orang tuanya sendiri. Jadi kalau mereka lagi punya masalah dia memeluk kita kan. Ibu guru sambil nangis gitu kan. Nah akhirnya ya udah kita memeluk dia ya. Kalau kita bau badan kita nggak mau lagi. Makanya gitu. Harus wangi. Jadi Bu Eti selalu menekankan. Ada berapa guru PAUD Bu di Palembang sendiri Bu? Dari data Bu Eti banyak. 1000-an Bu ada nyampe? 1000 lebih. 1000 lebih ya? Lebih 1000. Jadi itu yang Ibu Eti tekankan kepada tenaga pendidik iya, yang jelas ya? Profesional, mereka harus profesional, harus tahu bahwa guru PAUD-nya beda dengan guru-guru yang lain. Nah itu. Kalau untuk fasilitas sendiri Bu di PAUD Palembang ini gimana Bu? Sejauh ini Bu Eti melihat apa masih banyak yang kurang atau mungkin sudah banyak PAUD yang bagus nih di Palembang nih? Sekarang kan ada yang namanya sekolah lingkungan, sekolah yang berkualitas, PAUD HI, PAUD penggerak, banyak loh sekarang nih. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, ya menjadi yang terbaik begitu. Itu ya jadi motivasi mereka juga. Karena kan Bu ya, maaf nih Bu ya, di luar sana kan orang kalau dengar kata PAUD itu kan masih agak gimana ya Bu ya? Pasti Bu Eti paham lah ya, dibandingkan kalau kita bilang sama TK kayak gitu. PAUD tuh kayaknya kesannya kayak anak tiri, kayak kurang bagus kayak gitu Bu Eti. Jangan salah loh, PAUD tuh merupakan payungnya. Jadi PAUD itu
ada TK, ada kelompok bermain, ada SPS satuan PAUD sejenis, taman penitipan anak. Itu PAUD loh. Itu PAUD ya Bu ya, ternyata bagian dari PAUD ya. Iya, bukan. Jadi yang saya disebutkan tadi itu bagian dari PAUD. Jadi kalau PAUD ya induknya gitu loh. PAUD induknya. Oke, berarti nggak boleh mandang sebelah mata lagi nih ya. Jangan dong. Ya. Iyalah, sekarang kan sama saja. Jadi tujuan kita mendidik anak bangsa. Nah, kalau untuk kedepannya Bu Eti mau ngapain sih dengan HIMPAUD ini Bu? Mungkin ada yang mau dibenahi di PAUD-PAUD di Palembang, mungkin ada yang kurang, mau Ibu apa sih kayak gitu? Ibarat rumah kan kalau ada kerusakan direnovasi nih Bu. Nah, kalau di HIMPAUD ini gimana? Sekarang ini yang namanya HIMPAUD itu kan guru PAUD ya. Jadi artinya dibenahi, sekolah itu akan bagus kalau gurunya juga bagus. Jadi gurunya dulu ini gurunya Bu ya? Dulu. Jadi kalau misalnya dia sudah mendidik dengan baik, insya Allah sekolah itu kan akan menjadi pilihan oleh orang tua. Oh, di sana enak, gurunya baik, gurunya ramah gitu. Itu ya Bu. Iya, anak saya akan percayakan di PAUD itu gitu kan. Nah, itulah tujuan kita. Itu. Jadi gurunya dulu, mungkin tadi sekolah pendidikannya tadi ya Bu ya kan beda ya kan. Sekalipun sekolah itu bagus, kalau misalnya sudah tercatat oleh guru, udah kan yang memilih itu kan anak-anak ya. Iya. Mama, saya enggak mau sekolah sana mah gitu kan. Kenapa? Enggak mau. Biasanya anak enggak akan membuka ya. Ternyata kadang-kadang ada gurunya yang kurang pas buat anak-anak tersebut. Itu loh. Gitu. Kalau di PAUD sendiri Bu, metode belajarnya ada belajarnya juga atau bermain full atau apa nih Bu? Kalau dulu ada yang banyak tahu dulu nih. Ya. Belajar sambil bermain. Tapi kalau sekarang bermain sambil belajar. Oh, dibalik ya? Terbalik. Emang beda Bu? Bedanya apa? Ya jelas beda ya, namanya bermain ya. Bermain sambil belajar. Jadi dia tuh belajarnya misalnya sambil bernyanyi, sambil bersikap cara permainan, terus bentuk sandiwara dan lain-lain gitu. Tanpa disadari kalau dia belajar. Lagi belajar ya Bu ya. Dia kan bermain tapi sebetulnya dia belajar. Oke. Nah, ada bedanya nggak sih Bu PAUD sama TK metode belajarnya atau mungkin ada pembedanya Bu? Sama saja. Sama saja. Jadi makanya saya bilang kita kan ada pendidikannya. Kita ada kurikulum, kita ada KTSP-nya yang mengharuskan anak usia dini itu begini cara mengajarnya. Nggak boleh asal ya Bu ya? Nggak bisa asal. Nah, jadi kalau untuk anak yang masuk PAUD tuh usia berapa sih Bu? Sebetulnya PAUD itu 0 sampai 6 tahun. Yang dikatakan PAUD 0 sampai 6 tahun itu PAUD itu. Kayak kalau 0 sampai 6 tuh kayak kesannya kayak daycare kayak tadi ya, penitipan ya Bu ya. Makanya seperti anak saya kan ada di Norwegia, dia bilang kalau di sana cutinya orang tua melahirkan tuh 1 tahun. Iya. 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun anak itu akan dititip di daycare dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu kalau di sana. Tapi sepertinya kalau di Indonesia, terutama Palembang, kayaknya belum bisa ya. Belum percaya bener. Nah, belum percaya. Makanya saya bilang sepertinya kita kedepannya harus ada lembaga yang menaungi kepercayaan orang tua. Belum ada Bu ya di Palembang yang seperti itu? Belum ada. Sejauh ini kan swasta ya Bu ya yang punya, yang benar-benar dikelola ya, dikelola dengan baik karena mereka masih mempercayakan nenek-nenek ya. Neneknya dari anak tersebut gitu. Benar. Jadi mungkin Ibu mau menginisiasi yang seperti itu Bu di Palembang. Sepertinya nanti saya juga punya rencana ke sana. Susah ya Bu ya mau mengaplikasikan itu di Palembang ya Bu ya? Susah karena gimana ya di Palembang mendidik anak itu mengasuh anak tuh luar biasa loh. Iya. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore nggak bisa habis. Ngerasain soalnya udah jadi seorang emak juga. Iya. Memang nggak bisa dan memang jadi tenaga pendidik memang harus sabar ya Bu ya, kuncinya juga ya. Kuncinya harus sangat sabar. Nggak boleh marah sama anak didiknya ya Bu. Kalau misalnya marah nanti dikomplain lah sama orang tuanya. Ada nggak Bu pernah kejadian seperti itu Bu? Sering, banyak ya kayak gitu. Tapi yang jelas anaknya sendiri yang nggak mau tuh. Maksudnya nggak mau? Nggak mau sekolah. Oh. Anak-anak itu nggak mau sekolah karena dia tidak akan ngomong sama orang tuanya. Ada apa? Saya juga punya pengalaman ada guru suka cubit dulu.
Nah Bu, kalau ketahuan cubit kayak gitu gimana Bu? Kita Kan tegur, nggak ketahuan sanksi? kan? Kita nggak tahu kan? Uh-huh. Nah lama-lama orang tuanya cerita, mungkin anak kan ditanya kenapa nggak mau sekolah, nggak mau mama, ibu itu suka cubit. Nah udah itu kacau kita kan. Kalau ketahuan gimana Bu? Ada sanksi? Kita tegur gurunya, tapi kalau sudah beberapa kali kejadian kayak gitu ya kita keluarin aja lah. Artinya dia tidak punya minat dan bakat untuk menjadi guru PAUD, saya bilang. Pernah ada Bu kejadian Ada. seperti itu? Sudah ada yang dikeluarkan? Sudah, sering kalau saya. Waduh, Sering saya. aduh jangan sampai ya Jangan Bu, ya. sampai Terulang benar, di benar. kemudian hari ya Bu ya, karena kan jadi trauma juga si anak ya Anak Bu ya. trauma memang. Bener. Dan juga sekolah kita menjadi sorotan kan. Mhm. Nggak usah sekolah sana gurunya suka nyubit. Iya. Udah habis deh sekolah kita muridnya kan kalau kayak Iya gitu. bener Bu. Waduh, baru tahu nih saya kalau Iya. ada kejadian seperti Bu. Ada kejadian. Jadi itu tadi pentingnya sekolah tenaga kependidikan tadi ya Bu ya. Itu pentingnya karena selama ini dulunya itu waktu pertama kali PAUD dibuka kelompok bermain, kita kan tidak memandang seorang guru ya. Yang penting orang itu mau ibu rumah tangga, tamat SMP, tamat SMA menjadi guru waktu itu kan. Dan seiring dengan waktu sekarang nggak bisa lagi. Jadi sekarang untuk jadi guru PAUD syaratnya S1. S1 dari semua bidang PAUD, apapun. ya. PAUD loh. Harus PAUD ya Bu ya? PAUD, iya. Oke. Usia Bu? Saya kira kalau usia tidak Tidak ada. tidak dibatasi karena kita kan swasta ya. Kalau pegawai negeri mungkin mereka ada batasan sampai 60 tahun. Dan guru di PAUD-nya kata Ibu usianya banyak yang udah Masih muda-muda. Oh, muda-muda ya Bu ya? Masih banyak yang muda. Dan Bukannya- juga sebagai ya saya kira ada juga ya, saya kan udah tua. Ada juga yang nenek-nenek Bu ya? Ada juga yang nenek. Tapi nggak panggil banyak. ibu. Oh, panggil ibu Pasti tetap. dipanggil ibu. Tetap bisa ibu dipanggilnya nggak mau nenek. Iya. Nah Bu, kalau di PAUD ini kan bener nggak sih Bu, anak itu kalau di usia, namanya kan usia masih 0 sampai 5 Bu ya, usianya bermain, itu emang bener Bu ya, nggak boleh ada belajarnya, katanya nanti stres atau gimana sih Bu? Itu Yang makanya bener saya tuh? bilang tadi kan belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar sambil bermain. Nah, dia belajar tapi tidak kelihatan belajar. Makanya biar anak itu tidak stres. Makanya kita indoor dan outdoor. Jadi kita belajarnya tidak mesti dalam kelas. Bisa di luar, bisa di taman, bisa di halaman, tergantung dengan di sekolah tersebut. Oh, seperti itu. Kalau di outdoor mungkin apa Bu yang dipelajari Bu? Mengenal alam kayak gitu? Iya, mengenal alam. Makanya saya pernah bikin tanaman gitu kan. Di pot itu punya anak tuh satu pot, satu tanaman, waktu itu lidah buaya. Jadi dia kan berlomba-lomba setiap hari, ibu guru kita siram lidah buaya. Nah pas dia tamat setahun udah besar lidah buayanya, saya suruh bawa pulang. Nah kayak jadi gitu. ada hasilnya. Ada hasil, dia pulang pas hari perpisahannya dia semua bawa pot lidah buaya. Pot lidah buaya. Nah kalau sampai sejauh ini Bu, tingkat kepercayaan orang tua sama PAUD itu gimana Bu? Nggak kayak dulu atau sudah lebih bagus, maksudnya tuh lebih percaya sama lembaga ini? Sudah lebih percaya karena kalau dulu kan anak-anak umur 5 tahun baru mau sekolah. Sekarang 3 tahun pun mereka sudah masuk sekolah karena ada yang namanya golden age. Otak emas. Saat usia 4 tahun. Jadi Bu, maksudnya tuh usia 4 jadi tahun kalau usia 4 tahun diantepin aja di rumah kan sayang. Karena anak ini saat usia 4 tahun dia merekam sebanyak-banyaknya apa yang dia lihat dan dia dapat. Nah, kalau misalnya dia dengan lingkungan, misalnya lingkungan yang daerah-daerah pinggiran yang cara pola pikir lingkungan dia kurang bagus, cara ngomongnya kurang bagus, akhirnya anak-anak kan akan mengikuti lingkungannya. Iya. Tapi kalau dia di sekolah dengan teman-teman yang banyak, teman mainnya banyak gitu kan, dengan lingkungan gurunya juga ramah, dia pun akan mengikuti hal tersebut. Ya oke deh, berarti kita dapat edukasi lagi nih dari Bu Eti, termasuk saya sebagai orang tua, jadi ada edukasi dari Bu Eti. Terima kasih loh Bu, edukasinya. Dan pemirsa Cukup Pedas mungkin juga informasi dari Bu Eti sudah membantu ya, dan cukup informatif sekali nih informasi dari Bu Eti. Next time kita jumpa lagi Bu, kita ngomongin lagi masalah Hipaudi, kayaknya
menarik ya Bu ya, karena nggak bakal habis nih kalau ngomongin soal anak-anak ya. Kan selesai. Iya, terima kasih loh Bu Eti Iya. kedatangannya dan informasinya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Terima kasih ya Bu Eti. Sama-sama. Oke, pemirsa Cukup Pedas, itu tadi obrolan menarik kita dengan Ibu Eti Yuniarti. Semoga pemirsa Cukup Pedas bisa menarik manfaat dari obrolan kita tadi. Oke, kita akan jumpa di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.